Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal listrik arus searah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini ada sebuah gambar di mana gambar tersebut merupakan suatu rangkaian listrik. Pada gambar ada baterai yang memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Kemudian ada hambatannya 0,1 ohm dan 1,4 ohm. Maka di sini diketahui tegangan disimbolkan dengan V tadi 1,5 volt. Kemudian ada tegangannya ada dua, ada yang 1,4 ohm dan 0,1 ohm. Nah, di sini saya simbolkan R besar dan R kecil. Nah, R besar itu apa? Jadi R besar itu hambatan dalam, sedangkan R kecil adalah hambatan luar. Untuk menentukan yang mana hambatan dalam dan mana hambatan luar itu bisa dilihat dari tegangannya masing-masing. Kalau hambatan dalam itu biasanya nilainya lebih besar dibanding hambatan luar. Saya lanjutkan, kemudian ditanya dari gambar ini adalah arus listriknya atau bisa disimbolkan dengan I. Kemudian jawab. Untuk menjawabnya, secara umum rumus dari hubungan tegangan arus dan hambatan itu kan V sama dengan I dikali R. Kemudian karena tadi hambatannya ada dua, maka kita jabarkan jadi hambatan dalam nilainya ditambah dengan hambatan luar. Kemudian nilai V-nya diturunkan, dimasukkan angka-angkanya, kemudian dijumlahkan di sini, setelah itu dibagikan, kemudian nanti dapat hasil 1 ampere. Kemudian ini untuk soal yang kedua. Soal kedua ada suatu rangkaian listrik di mana diketahui di sini ada 12 volt, berarti ini sebagai tegangannya atau V-nya. Kemudian ada 15 ohm dan 10 ohm, ini sebagai hambatannya karena satuannya ohm. Kemudian I-nya yang nggak kita ketahui, berarti kita nanti harus cari tahu I-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sesuai rangkaian ini, karena dia bentuk rangkaiannya adalah horizontal bukan vertikal, maka rangkaiannya merupakan rangkaian paralel. Karena rangkaiannya adalah rangkaian paralel, maka kita gunakan rumus pakai yang ini ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Karena kita cuma punya dua rangkaian, makanya R1 dan R2 aja. Kalau misalkan rangkaiannya banyak, nanti tinggal ditambahkan aja ya R3 dan seterusnya. Kita masukkan nilainya. 1/Rp sama dengan 1 tadi R1-nya itu 15 ohm dan R2-nya 10 ohm. Kita masukin. Kemudian kita turunkan nilai 1/Rp-nya. Nah, terus kita cari KPK dari 15 dan 10. Maksudnya KPK-nya waktu kalian SD pernah belajar kan angka berapa yang bisa dibagikan sama kedua angka ini. Dan di sini KPK dari 15 dan 10 itu adalah 30. Jadi 30 dibagi 15, 2 dikali 1 dapat 2. Kemudian 30 dibagi 10, 3 dikali 1, 3 ya. Kemudian 1/Rp sama dengan 2 ditambah 3 dapat 5/30. Karena ini masih dalam bentuk 1/Rp, maka Rp-nya kita balik. Jadi 30/5. 30 dibagi 5 berapa? Oh, 6 ohm. Selanjutnya, seandainya kalian nggak ngerti sama cara yang pertama tadi, kalian bisa gunakan cara yang ini. Misalkan kalian lupa tuh cara nentuin KPK-nya, bisa pakai cara yang ini. Jadi cara yang ini, nilai hambatan paralelnya itu R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Tinggal dimasukin aja angkanya. Gimana kalau hambatannya itu lebih dari 2, Bu? Kalau misalkan hambatannya lebih dari 2, tinggal kalian masukin aja angkanya. Pokoknya yang di atas dikali dan di bawah itu ditambahkan. Setelah itu dihitung, kemudian hasilnya sama ya, sama-sama 6 ohm. Mau pakai cara 1 atau cara 2 terserah kalian. Kemudian karena yang ditanya adalah arusnya, rumus arus secara umum adalah tegangan merupakan hasil kali dari arus dan hambatan. Nah, tegangannya udah tahu tadi dari gambar ya.
dari gambar ini 12 volt, tinggal kita masukin. Kemudian arusnya yang nggak ada dan hambatannya tadi kita dapat ya dari atas ini 6 ohm, ya udah tinggal dibagi 12 bagi 6 dapatlah 2 ampere. Semoga dipahami.